Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan pikiran sihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi ini tajuk renungan kita ialah dewasa secara rohani. Bagaimana ini terjadi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 11 mengatakan, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 13. Di sini Rasul Paulus menunjukkan jalan lebih utama yang dia maksudkan, yaitu kasih. Penting sekali sebagai anak Tuhan kita perlu dewasa secara rohani, barulah kita memahami kasih Tuhan itu. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah siapa yang dewasa secara rohani sebenarnya? Mungkin kita akan merujuk kepada umur, bentuk badan, tingkat pendidikan, kedudukan, atau jabatan tertentu. Nah, Rasul Paulus mengungkapkan siapa sesungguhnya yang disebut dewasa itu. Bukan umur, bukan bentuk fisikal, atau pangkat tinggi apapun yang disandang. Secara sederhana, dia berkata bahwa orang yang dewasa adalah orang yang telah meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan semua itu ditunjukkan dengan cara seseorang berpikir, bertindak, dan cara berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Arti dewasa secara rohani yang sejati tidak diukur dari umur atau kedudukan apapun. Tetapi salah satunya adalah tentang bagaimana kita menunjukkan tanggung jawab kita. Misalnya, kedewasaan adalah pada saat kita tidak hanya cukup umur untuk memandu motosikal atau kereta, tapi juga bertanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan di jalan raya. Dewasa itu bukan tentang kedudukan di pejabat, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab dalam memanfaatkan waktu untuk bekerja dengan jujur. Dewasa itu tidak diukur berapa lamanya kita menjadi anggota gereja, tapi apakah kita tahu tanggung jawab untuk hidup sebagai pengikut Tuhan? Semakin kita mampu bertanggung jawab dalam hidup, maka semakin bertambah pula kepercayaan dan kehormatan yang kita terima. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa seseorang yang dewasa rohani tahu akan tanggung jawabnya, yaitu menyukakan, menggembirakan hati Tuhan, bukan mencari pujian yang sia-sia. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Bila mana kita datang pada Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menyukakan hati Tuhan sebagai pengikut Tuhan yang dewasa secara rohani. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena memampukan kami menjadi seorang pengikut Tuhan yang dewasa secara rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.